Bagaimana modus perekrutan anak-anak oleh kelompok terorisme lewat game online dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Kami saat ini sudah bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana. Selamat malam Pak Maindra. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Maindra, 110 lebih anak-anak ini terpapar radikal melalui game online dan juga media sosial. Mengapa anak-anak ini rentan jadi target, Pak Maindra? Ya, yang pertama anak-anak cenderung tidak bisa membedakan mana sesuatu yang mungkin sudah keluar daripada batas norma, nilai, kemudian hukum, ataupun ideologi ya. Bagi mereka itu terlalu berat untuk memahami mana ruang-ruang batas yang boleh dan tidak terkait beberapa indikator yang tadi saya sampaikan. Kemudian anak juga memiliki banyak Eee, prioritas ya di dalam hukum, misalnya prioritas yang saya sebut yang saya maksudkan adalah anak itu dilindungi di dalam hukum, artinya seluruh proses hukum yang berjalan itu harus, eee, memikirkan masa depan anak, kebaikan anak, dan privasi si anak ini gitu. Jadi di situlah rentannya, celahnya yang membuat kemudian anak menarik untuk direkrut oleh para ideolog ini. Baik, Pak Maindra, ini kan modusnya berbagi pesan terlebih dahulu di game online, kemudian berganti ke platform media sosial. Sebetulnya yang dilakukan oleh para perekrut ini seperti apa sehingga anak bisa ikut terbuai? Apakah ada keresahan yang sama atau apa? Jadi ideolog ini pastinya sudah mantap dengan keyakinannya, lalu memang dia punya misi untuk menyebarkan. Nah, kemudian kita pahami kalau bicara dengan kelompok teror yang kekinian ini, kita bisa sebut begitu, atau kelompok teror yang kontemporer, itu mereka juga bertransformasi ya dari pola rekrutmen konvensional, menggunakan pertemuan-pertemuan offline gitu. Kemudian sekarang ada media sosial yang lebih terenkripsi, lebih cepat, lebih mudah, kemudian memberikan fasilitas anonymity juga gitu. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan itu yang memang terjawab dengan adanya perkembangan dunia komunikasi saat ini. Jika i- Lalu dengan Jika ini terjadi di sepanjang tahun 2023, Pak Maindra, 110 anak. Mengapa 2025 Mas. Maaf, 2025, maaf. Ini, Ya. mengapa tidak bisa langsung, diblokir atau ditutup aksesnya, baik itu game online ataupun juga media sosial? Informasi yang diperoleh Densus 88 mengapa ketika sudah berkoordinasi soal ini? Terkait dengan platform, jadi kita yakin sudah ada syarat dan ketentuan ya untuk bisa kemudian beroperasi di media sosial gitu. Nah, mereka tentunya juga sudah memberikan batasan, misalnya dalam menggunakan platform ini wajib berusia sekian, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan A, B, C, D gitu ya, diuraikan. Kemudian juga dipersyaratkan apabila memiliki gawai atau device, itu juga ada pendaftaran registrasi yang mempersyaratkan umur gitu. Sehingga ketika kita mendownload aplikasi, mendownload media sosial dan lain-lain itu terfilter oleh persyaratan umur ini. Nah, pertanyaan kita, seberapa banyak atau mungkin seberapa kita mengabaikan aturan-aturan tersebut gitu ya. Jadi apakah di sini memang pihak pengguna sendiri yang menyalahgunakan, ini Mhm. yang menjadi pertanyaan. Jadi kita Oh, tidak serta-merta bisa memukul rata karena memang ini ada permasalahan seperti ini lalu semua dipukul rata, oke. dilarang gitu ya. Mungkin ini masalah pembatasan saja. Karena ada yang juga bisa mengakali sistem soal umur ya. Pak Maindra, nah kalau bicara soal dampaknya dengan angka yang begitu besar ini, 110 lebih anak yang terpapar, ini dampak yang dikhawatirkan bagaimana menurut Densus 88? Karena tentu ini Jakarta dan Jawa Barat loh yang banyak, tentu banyak yang khawatir akan hal ini. Ya, benar sekali, Mas. Jadi kalau dampak, wah ini bisa kemana mana Mas, ya. Artinya namanya keamanan sebuah negara,
itu bergantung kepada potensinya, potensi kerawanannya, lalu kemudian kita bicara terorisme, jaringan global yang memang efeknya bisa kemana-mana. Itu ketika terjadi aksi-aksi teror dan itu masif, tentunya berpengaruh ke investasi, ke ekonomi, dan lain-lain ya. Karena memang bagaimanapun keamanan sebuah negara itu bergantung kepada bagaimana kita selaku aparatur itu bisa mengelola tantangan-tantangan tersebut gitu. Jadi kalau untuk dampak, apalagi ini anak-anak gitu ya, jadi kita bisa proyeksikan bahwa ini bukan permasalahan jangka pendek. Kalau dibiarkan bisa menjadi masalah jangka panjang. Baik. Seperti itu, Mas. Semoga ini menjadi alarm baik pemerintah yang punya regulator juga, termasuk juga orang tua dan juga sekolah agar memperhatikan bagaimana lalu lintas game online dan juga media sosial bagi anak-anak. Terima kasih AKBP Maindra Eka Wardana, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim.